Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Satya Dharma dari kelas MA23B01. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir ya semester dari matkul hukum bisnis. Untuk judulnya adalah eh, presentasi terkait dengan teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama-tama apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah suatu bidang yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan dan dunia bisnis, perdagangan dan perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Teori dan implementasi bisnis mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kontrak, perusahaan, pajak, hak kekayaan intelektual, dan lain hal. Di sini ada beberapa teori implementasi ya hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah teori kontrak. Pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang dianggap sah apabila ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait atau yang melakukan kontrak. Prinsipnya adalah prinsip kebebasannya adalah para pihak bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi dasarnya tetap pada undang-undang ya, keasusilaan dan ketertiban umum. Itu juga penting. Dan ya itu teori akibatnya adalah perjanjian yang sah mengikat pada pihak seperti undang-undang. Tuh. Jadi teori akibatnya adalah perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang yang berkaitan. Ya, terus next tadi itu adalah teori kontrak ya. Jadi intinya kalau kontrak itu ada dua belah pihak yang saling berkesepakatan. Kalau kita kayak mau beli eh, motor kan ada kontrak ya, cicilan kontrak cicilan dan itu banyak ada beberapa hal yang harus dipati gitu ya, entah kalau cicilan itu ada payment termnya biasanya 1 bulan, tiap tanggal berapa itu ada billingnya untuk bayar gitu ya. Jadi kalau rumah juga ada akad untuk banyak sekali itu yang ditandatangani. Kemudian adalah salah satu contoh kontrak yang terjadi di kehidupan kita ya, sama seperti kayak ada kontrak project sama perusahaan. Ketika kita ada perusahaan yang ingin entah membangun gudang baru misal, itu juga um, antara supplier atau maker yang akan mengerjakan itu ada tanda tangan kontrak. Itu juga penting, itu adalah untuk tujuannya adalah untuk apa ya, hal yang bisa disepakati lah ya, dan tetap menjunjung pada undang-undang dasar, kesusilaan dan ketertiban umum. Oke, yang kedua teori perusahaan. Perusahaan ini yang dianggap sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pemiliknya. Jadi kan biasanya kalau perusahaan itu ada yang PT, ada yang CV gitu. Kalau PT ketika ada permasalahan ya, misalnya terkait keuangan, ekonomi, atau terkait hukum lainnya, itu yang maju adalah perusahaan. Jadi bukan si owner. Kalau CV itu masih dibebankan kepada pihak ownernya, ya pemilik. Jadi lebih secara proteksi
PT itu lebih bagus. Terus juga adalah tanggung jawabnya adalah pemegang saham yang bertanggung jawab sebesar modal yang mereka tanamkan. Ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang TBK itu ada yang menanam saham itu juga ada biasanya satu lembar itu juga ada ininya ya, ada hukum bisnisnya di sana. Nah, yang next itu adalah teori kepailitan. Pailit itu adalah kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kurator dan pengadilan negara pihak yang berwenang mengurus menyelesaikan aset-aset juga terdampak. Nah, ini juga termasuk hukum bisnis ya, kepailitan banyaknya debitur yang juga memenuhi kewajiban pembayaran utang itu juga salah satu. Kalau saya biasanya banyak sekali perusahaan yang ingin mengajukan tempo gitu ya ketika mengambil barang itu mereka biasanya 2 minggu 30 hari atau 45 hari paling lama gitu. Dan memang ada beberapa perusahaan yang kadang tidak bisa tepat waktu atau mungkin kalau telat sehari 2 hari oke masih fine, tapi ada yang sampai berbulan-bulan bahkan melarikan diri itu yang sebenarnya juga kasus sebenarnya, dan itu kita bisa tarik sebenarnya itu ke jalur hukum karena barang yang dikeluarkan itu sudah ya tertera ada PO, ada sudah ada surat-suratnya lah ya, dan itu sudah resmi gitu loh, nggak bisa dikotak-katik, dan itu ada saja perusahaan yang seperti itu. Oke, terus implementasinya hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari adalah kontrak kontrak bisnis. Yang pertama itu adalah kontrak jual beli, pembeli barang dan jasa baik secara offline maupun online. Kontrak sewa adalah itu penyewaan kantor atau alat berat untuk keperluan bisnis. Jadi kalau misalnya kontrak bisnis ini ya itu tadi kayak PO tadi, ketika kita dapat customer, mereka meminta penawaran quotation, kita kirim quotationnya, terus mereka deal dengan term and conditionnya, pembayaran, termin, terus pengiriman, terus hal-lain halnya itu sudah tertulis, dan itu juga harus dijalankan gitu ketika sudah waktunya pembayaran. Sekarang juga tempo tanggal 10, termin juga jatuh tempo di tanggal 10, sudah tanggal 10 itu harus dibayarkan gitu. Terus juga kata kesepakatan harga juga sama, nggak boleh, punya etikanya lah dalam menawar. Kan banyak sekali kita ketemu customer yang nawarnya kadang kebangetan nih kalau. Terus sewa menyewa ya ini juga ada kontrak bisnisnya. Ketika kita kalau kebanyakan sih perusahaan yang bergerak di sering bidang proyek, kebanyakan alat-alat beratnya itu sewa. Karena kalau untuk membeli gitu ya untuk sebuah proyek kadang kadang kepake cuma proyek itu doang gitu. Nanti proyek nextnya kadang beda-beda, kadang menyesuaikan juga sama keperluan gitu. Terus, nah itu tadi masalah perseroan terbatas atau PT. Ini badan usaha yang berbadan hukum dengan modal berbagi dalam saham. Kalau CV, badan usaha yang tidak berbadan hukum biasa digunakan untuk usaha kecil dan menengah. Nah, ini yang tadi secara kekuatannya memang PT lebih unggul karena ya itu nih ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, PT yang maju duluan. Tapi kalau CV itu masih tanggung jawab owner gitu ya. Ya terus tuh perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memberikan hak-hak kepada konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Nah, ini juga penting. Itu tadi ketika kita apa, menawarkan suatu produk atau menawarkan suatu atau kita meminta sebuah, misalnya ada project gitu ya, itu sangat tertulis jelas gitu
bahwa segala apa ya, segala hal-hal yang ditawarkan itu benar-benar terjadi. Jadi jangan cuman apa ya, jangan cuman melihat sebatas penawaran aja, tapi aslinya tetap diimplementasikan itu juga hati-hati gitu ya, karena banyak sekali yang sudah dicantumkan tapi aktualnya mereka tidak melakukan. Oke, next. Oh sorry, mau ingat, kalau yang PT itu sudah diakui pajaknya ya, jadi tertib lah ya dalam berusaha di negara kita yang memang dalam pajak itu ketat bisa dibilang ya. Nah, hak kekayaan intelektual, jadi ini adalah paten ya, hak paten merek dagang memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi dan merek dagang yang digunakan dalam bisnis. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, dan desain. Oke, kita bahas merek dagang. Di merek dagang ini sebenarnya nggak bisa sembarangan kita menjual produk dengan harga murah gitu ya. Tetap ada etikanya. Mereka punya standar. Misal contoh kita menjual produk yang cukup umum di kalangan cutting tools itu seperti alat ukur Minto Tuyo. Itu banyak sekali di pasaran mereka jual barang tersebut. Tapi dari barang-barang tersebut nggak semuanya original di pasaran yang bisa ditemukan. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran gitu ya. Kita menjual produk dengan KW dan itu menyalahgunakan dengan harga yang luar biasa murahnya, bahkan hampir 3 kali, 4 kali lipat lebih murah jika dibanding original. Itu juga salah satu hal yang perlu kita hindari ketika kita ingin menjual barang. Tetap harus ikuti regulasi yang ada ketika kita jual yang sudah brand ya. Oke, kecuali kita memang bawa branding kita sendiri. Terus hak kita, kalau hak kita ini lebih ke ya musik lah ya, copyright. Jika kita membawakan lagu atau meminjam sound gitu yang menggunakan karya-karya ini tuh ada hak kita. Oke, next. Itu ada pajak dan regulasi. Oke. Kebijakan pajak adalah hal uh, bisnis harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku, termasuk pembayaran penghasilan, paten, dan pajak lain. Ini penting sekali ya ketika kita berbisnis. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ketika mereka mau melakukan transaksi dengan kita itu harus PKP. Karena ada yang mau ke PKP karena itulah tadi untuk laporannya ke pajak ya, karena ada laporannya. Itu penting. Juga regulasinya adalah mengatur berbagai aspek operasional bisnis seperti izin usaha, standar keamanan produk, dan lain-lain. Contoh kasusnya adalah, nah, contoh kasusnya ya, jual beli online. Ketika seorang memberi produk dari toko online, transaksi tersebut diatur oleh hukum wabah. Penjual wajib mengirimkan barang sesuai deskripsi dan membeli wajib membayar sesuai harga yang disepakati. Nah, ya ini penting nih. Bisa kita kalau misalnya em, kita biasanya kalau jualan atau kita beli barang di online itu kadang kan suka lihat deskripsi dulu gitu ya, kualitas terus sama harganya gitu. Jadi kita beli, kita check out. Nah, itu juga kita harus pastikan barang yang kita terima itu apakah sesuai gitu dengan yang ada di iklan. Nah, karena kadang ada beberapa yang memang dijual gitu, entah agar lebih menarik, agar orang bisa beli, tapi pada kenyataannya barang itu ya enggak apa ya, enggak sesuai gitu sama deskripsi pak, ini sama sama iklannya gitu bisa dibilang. Itu juga ada pelanggaran dan kita biasanya sih kalau marketplace mereka bisa komplain. Jadi ketika pesanan kita sudah sampai itu ada waktu mungkin sekitar 3 hari sampai transaksinya benar-benar selesai, dan itu adalah waktu kita untuk ketika kita barang datang kita unboxing, kita cek dengan produknya, kuantitinya, terus semuanya ya sesuai. Ketika sudah sesuai nih, kita bisa langsung selesaikan pesanan. Atau kalau misalnya tidak sesuai, itu bisa kita komplain, ya. Dan ketika komplain pun, nanti pihak Tokopedia akan meminta bukti kita, meminta bukti
bahwa barang itu memang tidak sesuai. Nah, kita harus melampirkan si produknya, ya si apa namanya, si unboxingnya lah gitu ya, untuk menjadikan bukti bahwa barang yang seller kirim itu tidak sesuai gitu. Oke, selanjutnya adalah pembentukan PT. Sekelompok orang yang ingin mendirikan perusahaan teknologi akan membentuk PT untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mudah dalam mengumpulkan modal melalui penjualan saham. Nah, ini tadi salah satu contoh ya, ketika kita ingin apa, membuat perusahaan PT itu mendirikan itu juga sebagai perlindungan hukum. Nah, oke, sengketa merek dagang. Nah, ini jika suatu perusahaan menemukan bahwa mereknya digunakan tanpa izin oleh pihak lain, perusahaan tersebut dapat menuntut pihak yang melanggar berdasarkan hukum. Ya, merek dagang untuk menggantikan pada penggunaan tersebut dan minta ganti rugi. Ya, tadi kalau misalnya kita melihat ada orang jual produk, kita nggak usah ini, kita nggak usah bahas merek yang sendiri, misalnya merek yang sudah terkenal, itu kita bisa melaporkan lah. Kalau kita sama-sama penjual ya saya misalnya jual produk yang tadi ini Toko jual dengan kualitas original, terus saya melihat ada kompetitor yang di pasaran jual harganya murah sekali gitu ya. Nah, memang barangnya tidak oleh itu, saya bisa aja melaporkan itu. Ya. Karena memang itu yang tidak baik gitu. Udah mereka KW mengkopi gitu ya, harga yang murah, artinya kan itu merusak pasar ya, dan merusak citra si brandingnya sendiri. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan kadang masih banyak aja sih yang customernya juga kayak kita pembeli, sebagai pembeli juga masih enggan untuk aware tentang hal-hal produk yang original gitu ya. Mereka masih merasa keberatan dengan membeli produk original yang agak sedikit lebih mahal, tapi mereka tidak melihat dari sisi kualitas gitu. Balik lagi ya, itu semua kebutuhan ketika perusahaan ingin meningkatkan kualitas dari produknya, mungkin mereka akan masukkan lebih banyak ya kita lihat peralatan-peralatan yang original yang memang mumpuni di speknya gitu ya, di bidangnya ya, kayak hal yang bisa dipertimbangkan karena ya itu, ya itu penting, itu salah satu hukum bisnis kita. Karena kalau misalnya kena tuntut itu bisa, wow, bisa jadi kasus dan di penjara ya, dipidanakan itu bisa. Jadi hati-hati guys. Oke, udah memahami teori dan implementasi hukum bisnis, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan teratur, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis mereka. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada masalah dalam menjalankan bisnis, yaitu apalagi yang belum berbadan, yang segera berbadan agar aman. Karena gini, kadang ketika saya terutama bertransaksi dengan ingin membeli barang misal dengan nominal yang lumayan gitu, kalau atas nama pribadi itu kayak kurang serp gitu. Ya lebih better pakai nama perusahaan gitu, kayak kita lebih yakinnya nggak sih, karena itu yang bakal apa ya, ya bisa jadi ini patokan gitu bahwa ini tuh resmi atau enggak gitu. Dan kita bisa lakukan ya, kalau misalnya ini tidak amanah gitu. Itu sih eh ini saya baru sadar, mohon maaf Bu Cinta, ini background kok strategi penjualan terhadap backgroundnya saya lupa ganti Bu. Saya rasa cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang pas. Eh, Mohon maaf. Dan untuk Bu Cina, terima kasih atas perhatiannya Bu. Makasih juga udah satu semester udah ngajarin apa itu hukum bisnis Bu. Memang penjelasannya cukup jelas dan saya jadi banyak tahu sebenarnya hukum bisnis dalam perusahaan, dan jadi saya makin ngerti dalam berbisnis. Gitu saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.